Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Budian. Hari ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari sebelumnya ya, yaitu kita akan belajar mengenai operasi hitung pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan desimal. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 33. Sudah? Oke, baik. Sebelumnya, Budian akan mereview dulu nih materi sebelumnya ya, yaitu mengenai perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal. Nah, apabila kemarin di perkalian pecahan desimal itu kita bisa menggunakan dua cara ya. Misalnya ada angka 0,5 dikali 0,3 sama dengan titik. Nah, kalau dalam perkalian pecahan desimal, kita lihat dulu nih, ada berapa sih tempat desimalnya? Yaitu ada 2. 1 ditambah 1. Ada 2 tempat desimal. 2 TD. TD itu tempat desimal ya, Budian singkat ya. Nah, kalau dalam perkalian pecahan desimal, komanya itu angka di belakang komanya ditambah ya. Nah, seperti soal ini nih, 0,5 kali 0,3. Yang di belakang komanya ada 2 angka, 1, 2, sehingga dijumlahkan 1 tambah 1, 2 tempat desimal ya. Nah, cara mengerjakannya pun ada 2 ya. Yang pertama, dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita kerjakan ya contohnya ya. 0,5 menjadi 5/10 dikali 0,3 menjadi 3/10. Nah, 5 dikali 3, 5 kali 3, pembilang dikali pembilang sama dengan 15, per penyebut dikali penyebut, 10 dikali 10. Sama dengan 100. Nah, 15/100. Atau bahasa lainnya 15 dibagi 100. 15 dibagi 100 hasilnya adalah 0,15. Nah, jawabannya sesuai ya dengan 2 tempat desimal. 1, 2 ya. 2 tempat desimal. Jadi jawabannya pun juga harus 2 tempat desimal gitu ya. Kalau dalam perkalian pecahan desimal, komanya itu ditambahkan. 1 ditambah 1 jadinya 2 tempat desimal. Oke? Sudah ingat ya materi ini ya? Nah, lalu kita mau mengerjakannya dengan cara yang berikutnya nih. Misalnya perkaliannya 0,5 dikali 0,3 sama dengan titik. Nah, kita mau mengerjakannya dengan cara perkalian biasa. Nah, ini juga kita hitung dulu ya. Ada berapa sih tempat desimalnya? Juga sama. Ada 1 ditambah 1. Jadinya ada 2 tempat desimal ya. 2 tempat desimal. Nah, sekarang kita kalikan ya. 0,5 dikali 0,3. Nah, kemarin kata Budian, kalau dalam cara perkalian bersusun, komanya kita buang dulu. Nanti kita akan letakkan di hasil akhir ya. 5 kali 3, 15, simpan 1, 3 kali 0, 0, tambah 1, 1, 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0. Nah, baru kita jumlahkan. 5 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 0, 0-nya diturunkan. Oke, karena di sini ada 2 tempat desimal, maka kita berikan komanya 1, 2. Nah, jadi hasilnya adalah 0,15. 0,15 ada 2 tempat desimal ya. Gitu ya. Nah, kalau perkalian itu dia dijumlahkan berapa banyak angka di belakang komanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pembagian desimal. Kalau di pembagian desimal itu kebalikannya. Kenapa disebut kebalikannya? Karena banyaknya angka di belakang
belakang koma itu cara mengerjakannya adalah diselisih atau dikurang. Ya, kalau yang tadi perkalian ini dia ditambah, kalau ada 1 ditambah 1 jadinya ada 2 tempat desimal. Kalau dalam pembagian itu selisih, bukan dijumlahkan. Ya, gimana tuh Budian maksudnya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Silakan disimak contoh soal pada halaman 33. Di sana ada soal cerita. Bu Serly adalah seorang pengusaha kue. Ia mempunyai gula 4,2 kg. Semua, kita tulis dulu deh, 4,2 kg. Dia punya angka 4-nya. 4,2 kg. Ya. Semua gula tersebut akan digunakan untuk membuat 7 kue. Oke, 4,2 kg akan dibuat 7 kue. Kue tar, banyaknya gula yang digunakan untuk setiap kue sama. Berapakah banyaknya gula yang digunakan pada masing-masing kue tar? Nah, kalau ini merupakan soal cerita pembagian. Jadi 4,2 kg itu dibagi ke 7 kue tar. Nah, harus sama rata. Jadi 4,2 dibagi ke 7 kue. Oke ya, ini pembagian. Sama dengan berapa kilogram sih per kuenya? Itu ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita kerjakan dengan cara pembagian pecahan. Berarti jika dituliskan ke pembagian adalah 4,2 dibagi 7 sama dengan titik, titik, titik. Oke, langkah pertamanya adalah mengubah pecahan desimal dan bilangan cacah menjadi pecahan biasa. Ya. Sekarang 4,2 dijadikan pecahan biasa menjadi angka berapa sih? Ada satu angka di belakang koma. Jadi menjadi, oke, warna, jadi menjadi 42 per 10 dibagi 7 per 1. Nah, ini ya. Oke, 42 per 10 dibagi 7 per 1. Nah, dalam pembagian pecahan, masih ingatkah kalian dulu materi kelas 4, cara mengerjakannya seperti apa? Yaitu, kita tulis lagi yang bagian depannya ya, 42 per 10-nya kita tulis tetap. Nah, tanda bagi di sini kita ubah menjadi tanda kali. Oke? Sekarang angka yang di belakang ini, bilangan pecahan yang di belakang ini kita balik. Yang tadinya penyebut sekarang menjadi pembilang, tadinya pembilang menjadi penyebut, yaitu menjadi 1 per 7. Oke, sampai di sini bingung nggak? Udah ulang ya. Dalam mengerjakan pembagian pecahan, cara pertamanya adalah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, lalu angka yang di belakang, bilangan yang di belakang diubah, dibalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, sekarang kita bisa kerjakan ya. Oke, kita bisa kerjakan. 42 dikali 1, 42 per 10 kali 7, 70. Oke, 42 per 70. 42 per 70 itu bisa kita sederhanakan ya, dengan cara dibagi 7. Kita bagi 7 ya. Dibagi 7, dibagi 7. Sama dengan 42 dibagi 7, 6. 70 dibagi 7, 10. Nah, ya, 6 per 10 sudah sederhana belum? Belum, ya udah kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dengan di sini ya, karena tidak muat selanjutnya. 6 per 10 belum sederhana. Kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2. Dibagi 2, dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, 3 per 5 sudah sederhana ya. Salah, jangan begini deh. Ini aja. Nah, 6 per 10 itu belum sederhana ya. Karena soalnya ini merupakan soal desimal,
Nih, maka kita hasil akhirnya pun juga harus bilangan desimal gitu ya. Kemudian ulang ya, karena soalnya adalah soal desimal, maka hasil akhirnya pun juga harus desimal. Sehingga 6/10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara pembagian 6 di ya 6 dibagi 10. Oke, 6 bagi 10 tidak bisa kita kasih angka 0, tambahkan koma. Barulah kita letakkan 0 ya. Kemudian ulang ya. 6 dibagi 10 tidak bisa kita kasih angka 0, lalu kita tambahkan koma, baru kita tambahkan 0 di bawahnya ya. Jadinya 60. 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. 6 dikali 10, 6. 60. 60 dikurang 60, 0. Nah, berarti ini sudah selesai. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,6. Ya, sampai sini sudah paham ya? Berarti ini adalah hasil dari perkalian ini ya. Oke, sekarang kemudian mau membuktikan nih ke kalian bahwa tadi kata Budian kalau pembagian pecahan itu cara mengerjakannya adalah menggunakan pecahan biasa, diubah ke pecahan biasa. Tetapi hasil akhirnya itu kita lihat nih tanda, kita lihat ada berapa angka sih di belakang koma ya. Nah, ini kan dia cuma ada satu angka di belakang koma ya. Satu angka, yang ini nggak ada 0. Jadi nulisnya gini. 1 tanda desimal dikurang 0 tanda desimal. Nah, gitu ya. Karena yang ini ada satu angka di belakang koma atau satu tanda desimal, yang ini 0 tanda desimal. Sehingga 1 dikurang 0 sama dengan 1 tanda desimal. Nah, sini ya. Sehingga hasil akhirnya akan memiliki 1 tanda desimal. Jadi maksudnya ada satu angka di belakang koma. Coba kita lihat, benarkah? Ya, benar ya, dia ada satu angka di belakang koma atau ada satu tempat desimal. Sehingga ini hasilnya adalah benar. Oke, sudah ya. Nah, ini merupakan contoh yang pertama. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa cara mengerjakan pembagian pecahan adalah yang pertama, kemudian ketik dulu ya. Pembagian pecahan desimal. Yang pertama, menghitung tanda desimalnya. Yang kedua, mengubah pecahan desimal atau bilangan cacah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ya. Nah, yang keempat, mengubah bilangan pecahan desimal yang di belakang. Dalam kurung, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jangan mengubah deh, membalik ya. Membalikkan bilangan pecahan desimal yang di belakang. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang.
Lalu yang kelima ada menghitung hasil perkalian pecahan. Perkalian pecahan ya. Nah, ini anak-anak ya. Oke, jadi setelah tadi kita mengerjakan contoh soal, dapat disimpulkan bahwa cara menghitung pembagian pecahan desimal yang pertama, menghitung tanda desimalnya ada berapa? Menghitung tanda desimalnya dengan melakukan selisih ya kalau pembagian ya. Yang kedua, mengubah pecahan desimal atau bilangan cacah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Yang keempat, membalikan bilangan pecahan desimal yang di belakang, maksudnya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Dan yang kelima, menghitung hasil perkalian pecahan, gitu ya. Nah, silakan dicatat jika ini perlu dicatat. Oke, sekarang Bu Dian mau memberikan contoh soal lagi. Ada di buku ya, ada di buku halaman 34. Oke, kemudian memberikan contoh soal lagi ya. 18,2 dibagi 1,4. Nah, ini ya. Sama dengan titik, titik, titik. Oke, tadi langkah pertamanya apa anak-anak? Kita bisa lihat langkah pertamanya, menghitung tanda desimalnya dengan cara diselisih atau dikurang. Oke, yang ini ada berapa sih tanda desimalnya? Ada 1, yang ini juga ada 1. Berarti tanda desimalnya adalah 1 tanda desimal dikurang 1 tanda desimal. Oke, 1 dikurang 1 ada berapa? 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. 0 tanda desimal. Nah, berarti nanti hasil akhirnya tidak akan ada komanya atau bukan bilangan desimal, melainkan bilangan bulat. Coba kita buktikan ya. Berdasarkan ini, hasilnya adalah 0 tanda desimal atau bilangan bulat. Oke, kita buktikan. Sekarang, langkah keduanya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, 18,2 ada 1 angka di belakang koma, berarti menjadi 18 per 10 dibagi 1,4. Itu ada 1 angka di belakang koma, jadi menjadi 14 per 10. Oke, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Oke, kita ubah ya. Berarti 18 per 10 dikali. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah membalikan bilangan pecahan desimal yang di belakang. Ini maksudnya membalikan pecahan biasa. Membalikan pecahan biasa ya, bukan desimal ya. Membalikan pecahan biasa. Maaf, kemudian salah. Nah, membalikan bilangan pecahan biasa yang di belakang. Oke. Berarti katanya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang sehingga menjadi 10 per 14. Ini ya, dibalik ya. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah menghitung hasil perkalian pecahan. Oke, sekarang tinggal kita hitung deh. 18 dikali 10. 18 dikali 10 per 10 dikali 14. Nah, ini ya. Sekarang kita hitung yuk. 18 dikali 10 sama dengan ya Allah, kemudian lupa, maaf. Maaf ya anak-anak ya, nggak fokus nih. 18,2. 18,2. Kemudian ulang aja deh ya, khawatirnya kalian lupa. Bingung. Maaf.
Oke anak-anak, maaf. Kemudian mau hapus dulu nih. Salah menghitung kemudian ya. Kemudian ulang ya. Maaf ya. 18,2 dibagi 1,4. Oke, tadi Bu Dian bilang langkah pertamanya adalah menghitung tanda desimal terlebih dahulu ya. Ini ada 1 dikurang 1. Sehingga satu tanda desimal dikurang satu tanda desimal ada 0 tanda desimal ya. Sehingga tadi hasil akhirnya kata Bu Dian tidak akan ada desimalnya ya. Oke, yang berikutnya sekarang 18,2. Ada berapa sih? Ada satu angka di belakang koma sehingga menjadi 182 per 10. Nah, dibagi 1,4 menjadi 14 per 10. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah setelah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, langkah berikutnya adalah tadi mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Oke, 182 per 10 dikali, ini 10 ya. Membalikan bilangan pecahan biasa yang di belakang. Oke. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang ya. 10 per 14. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah menghitung hasil perkalian pecahan. Oke, kita hitung ya. 182 dikali 10 yaitu 1820 per 10 dikali 14 140. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitung hasil pembagiannya ya, karena ini pembagian desimal, jadi hasil akhirnya harus bilangan desimal juga. Jadi kita menggunakan pembagian. Karena ini ada 0, 0-nya kita coret saja boleh ya. Kita coret. Nah, jadi kalian tinggal menghitung 182 dibagi 14. 182 dibagi 14 ya. Kemudian hitungnya di papan tulis berikutnya ya. 182 dibagi 14. Oke. Karena ini ada 2 angka, kita langsung ambil 2 angka. 18 dibagi 14, dapatnya 1. 1 kali 14, 14. 8 dikurang 4, 4. 4 dibagi 14 tidak bisa ya, maka kita turunkan angka 2-nya. 42 dibagi 14, berapa ya? 42 bagi 14? 3 ya. Nah, karena 3 dikali 14, 42. 42 dikurang 42 kok 0 ya. Kalau sudah 0 berarti ini sudah selesai. Sehingga hasil akhirnya adalah 13. Nah, 13 merupakan bilangan bulat. Jadi benar tidak? Dia itu tidak ada tanda desimalnya nih. 0 tanda desimal, betul ya? Betul, karena dia tidak ada desimalnya. Berarti ini sudah benar. Oke. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah ya? Ya udah, kemudian bahas satu lagi nih, satu contoh soal lagi. Satu soalnya masih ada di halaman sekarang di halaman 35. Nah, yang paling bawah tuh contoh yang keempat. Silahkan dilihat ya. 0,5 dibagi 0 dibagi 0,25. Nah, sama dengan titik. Oke. 0,5 dibagi 0,25. Tadi langkah pertamanya apa anak-anak? Menghitung tanda desimalnya.
Ya, menghitung tanda desimal. Ini ada 1, yang ini ada 1, 2. Nah, jadi gimana cara menghitungnya? 1 tanda desimal dikurang 2 tanda desimal. Sama dengan, oke, 1 dikurang 2, min 1. Min 1 tanda desimal. Wah, maksudnya gimana nih, Budian? Oke, deh. Ini berantakan banget ya nulisnya ya. Kemudian ulang ya. 0,5 dibagi 0,25 sama dengan titik, titik, titik. Oke. Ini ada 1 tanda desimal, ini ada 2 tanda desimal. Nah, ya, kita hitung ya. Di sini aja Budian ngitungnya ya. 1 tanda desimal dikurang 2 tanda desimal. Sama dengan, oke, 1 dikurang 2, tadi kata Budian ada min 1 tanda desimal. Oke. Maksudnya gimana nih Budian? Kok min 1 tanda desimal? Kita lihat nanti ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Langkah pertamanya, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Oke. 0,5 ada 1 angka di belakang koma. Jadinya 5/10 dikali 0,25 ada 2 angka di belakang koma menjadi 25/100. Astagfirullahaladzim. Maaf, Budian salah. Ini tanda bagi ya, bukan tanda kali. Nah, bagi ya, tanda bagi. Oke, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Oke, kali. Lalu membalikan pecahan biasa yang ada di belakang. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 10/25. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitung perkalian pecahannya. 5 kali 10, 50. Per 10 kali 25, 25. 50 dibagi 25, hasilnya adalah, maaf. Budian dari tadi tidak fokus nih, maaf ya anak-anak, ya Allah. Dan ulang ya. Nah, kemudian ulang. 0,5 diubah ke pecahan biasa menjadi 5/10 dibagi 0,25 menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Nih, jangan lupa ada 2 angka di belakang koma. 25/100 sehingga menjadi 5/10. Nah, ubah tanda bagi menjadi tanda kali, dikali 25/100 dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, dikali menjadi 100/25. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal hitung hasil perkaliannya. 5 dikali 100, 500. Per 10 kali 25, 250. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal bagi ya. 500 dibagi 250. Hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya itu 2 ya, karena 250 dikali 2, 500. Sehingga 500 dibagi 250 hasilnya adalah 2. Lalu tanda desimalnya bagaimana, Budian? Katanya min 1 tanda desimal. Oke, min 1 tanda desimal. Artinya kita menambahkan sendiri nih. Karena min 1 berarti adanya di belakang ya, bukan di depan. Nah, 2,0. Kemarin ingat gak? Kalau ada 0 di belakang koma, kita tidak usah menganggapnya ya, sehingga hasil akhirnya tetap angka 2 sama dengan 2.
Nah, ini sudah selesai gitu ya anak-anak ya. Jadi maksudnya -1 tanda desimal adalah kita menambahkan 0 sendiri di belakangnya. Tapi karena 0 di belakang koma tidak dianggap, sehingga hasil akhirnya tetap bilangan bulat saja yaitu angka 2. Nah, ini ya. Oke, ini pembahasan tentang pembagian pecahan desimal. Nah, kemudian hanya membahas contoh soal yang di buku ya. Nanti untuk latihannya kalian kerjakan sendiri. Oke. Nanti Budian akan infokan latihannya yang mana saja yang harus kalian kerjakan. Ya, sampai sini dulu ya materi hari ini. Mohon maaf apabila hari ini penjelasan Budian suka banyak yang salahnya. Semoga tetap dapat dimengerti dengan baik. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga selalu dimudahkan dalam belajar, dilancarkan dalam mengerjakan latihan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kemudian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Dadah.